Nah teman, di YouTube channel gue kali ini gue akan bandingkan kedua buah senter lagi yang akan seru sekali ya untuk perbandingan ini, yaitu MT1A Pro melawan Wuben C3. Karena harga kedua buah senter ini kurang lebih 400 ribuan. Oke. Nah, kita bisa lihat dulu ya, pertama ya, tuh lensa dan reflektor. Ya. Yang kiri Netcore MT1A Pro, yang kanan Wuben C3. Bisa lihat semua itu. Kenapa gue bikin perbandingan ini? Karena harganya sama 400 ribuan. Biar teman-teman kalau ada budget 400 ribuan lebih suka pilih MT1A Pro atau Wuben C3. Ya. Nah, bisa dilihat ya. Tombolnya kedua sama-sama di belakang. Kalau untuk Wuben C3 dia ada strobo. Kalau Netcore ini nggak ada. Oke. Nah, lalu kalau Wuben C3 dia ngecasnya di sini teman-teman ini. Type C. Ya. Lalu ada indikator baterai. Oke. Waktu beli sudah dikasih baterai. Nah, MT1A Pro tuh waktu beli juga sudah dikasih baterai. Ya. Nah, cuman kalau MT1A Pro tuh dia nggak bisa ngecas di senternya, jadi dia ngecas di baterainya. Kalau dilihat tuh bentuknya. Ya. Yang satu lebih gede, yang satu lebih kecil. Nah. Oke. Pertama gua akan ke MT1A Pro dulu nih. MT1A Pro itu kelebihannya yang paling gue suka adalah dia bisa 3 jenis baterai, AA, NiMH, sama 14500. Ya, bentuknya tuh ada klip bolak-balik, bisa untuk center topi. Lalu dia ada kayak dua ganjelan di sini untuk safety. Jadi kalau nggak sengaja kepencet itu dia ketahan. Nah, jadi harus begini nih. Ya, walaupun menurut gua safety-nya kayaknya cuma 50% ya. Beda sama MT2C Pro yang full lingkaran. Kita buka dulu ya. Nah, dia kasih baterai ini teman-teman. Nah, yang gue bilang katakan tadi, dia bisa ngecas di baterainya tuh di sini nih, Type C. Ya. Jadi dengan harga 4.000 sudah dapat center dan baterai. LED-nya UHI 25. Mungkin suatu saat harganya akan turun ya, karena kan ini barang baru keluar di Indonesia. Gue beli di Jakmall. Mungkin suatu saat bisa turun di bawah 4.000. Oke. Kita masukin lagi. Udah saya lihat ya. Nah, sekarang gue akan ke Wuben C3. Ini senternya. Tuh. Bentuknya benar-benar taktikal sekali. Ya kan, bisa lihat ya, tombolnya di belakang. Nah, menurut pendapat gua ini tidak bisa dijadikan center self defense, karena center self defense itu harus ada instant strobo ya, jadi ketika apa-apa tuh butuh cepat gitu loh. Nah, kalau ini kan kadang kita lupa di mode mana tuh, mesti pencet-pencet lagi, jadi butuh waktu lama ya. Sayangnya dia nggak ada instant strobo sih. Kalau untuk tombol di belakang ini sih menurut gue sudah mewakili untuk self defense ya. Karena kan kita kalau hammer fist kan begini ya megang. Ya masa begini nih. Kan lucu nih kan. Oke. Nah, waktu gue beli udah termasuk baterai. Dia kasih baterai tipe ini teman-teman. Tuh. Ya. Bisa dilihat ya. Nah, biasanya baterai merek tertentu tuh dia ada panjang, ada pendek dikit. Gue lagi ragu nih, ini menurut gue ya, kalau gue pegang nih baterainya sih rada gede. Apakah dia bisa menggunakan baterai standar 1890? Nah, di sini kebetulan gue ada baterai Netcore. Kalau diukur, dia lebih pendeknya tuh berasa tuh. Ya. Nah, sekarang gue akan masukin baterai Netcore ini, ya. Ini sih kalau gue bilang 18650 Netcore ini tipe-tipe standar yang ada pendek. Apakah dia bisa nyala? Tuh, tetap bisa. Coba gue kocok-kocok. Nggak terjadi suara kekendoran ya. Oke juga ya. Dan gue katakan semua berjalan normal. Oke, kita balikin dulu ya. Nah, sebelum gue balikin, gue tuh penasaran dulu loh, ini berat baterai
aslinya Wuben yang 18650 sama Nightcore yang standar. Ini beratnya baterai Wuben aslinya dia, sedangkan ini baterai Nightcore. Nah, gue nggak salah apa bedanya cuma 1 gram ya? Hah? Kaget juga ya. Yang Wuben coba 46, Nightcore 46. Wah beneran loh, beda sedikit sekali lah ya ibaratnya. Kalau secara mAh sih Nightcore ini lebih gede, Wuben ini lebih kecil. Tapi kalau secara ukuran Wuben lebih gede. Ya. Nah, oke, lanjut. Kita masukin lagi. Nah, salah satu yang paling gue suka dari Wuben ini, dia penyaluran panas sangat baik. Jadi dia tuh nggak begitu panas walaupun teman-teman nyalain di maksimum level atau turbo. Kita akan nyalain dulu ya. Gue cari mode turbo. Nah, ini gue sudah nyalain kurang lebih hampir 30 detikan lebih ya. Gue akan coba cek panasnya yang Wuben dulu ya. Gue tempelin ya. Panasnya 40. Mungkin nggak kelihatan ya di kamera, nggak apa-apa. Sedangkan yang ini 41. Sorry, 40. Sama-sama 40 ya. Oke. Nah, gue akan terusin lagi. Nanti gue akan hitung lagi ya kira-kira ya. Nah, sekarang Wuben sudah turun ke 36. Sementara Nightcore masih bertahan di 40. Ini kurang lebih udah 1 menitan ya. Jadi ini gambaran aja ya. Kita akan terusin lagi ya. Nah, tadi gue sudah hitung berapa derajatnya ya. Maksimal derajatnya itu rata-rata di 40 derajat. Kalau 40 derajat pegang di tangan tuh sedikit panas tapi masih oke ya. Nah, sekarang gue akan timbang berat dari kedua buah senter ini ya. Tapi kalau kita misalnya pakai senter kan nggak mungkin di maksimum level terus kan, atau turbo, minimal di high. Nah, untuk MT1 Apro 57 gram, untuk Wuben C3 122 gram. Oke. Nah, sekarang udah ada gambaran ya dari kedua buah senter ini. Gua akan taruh di sini ya. Nanti akan muncul spek dari kedua buah senter ini. Teman-teman tinggal lihat aja yang mana sesuai kebutuhan teman-teman. Oke, jadi dengan perbedaan size yang ini cukup beda, rata-rata maksimum panasnya di 40. Jadi kalau teman tanya panas nggak bang, ya prinsipnya sebenarnya gini, semakin besar lumen semakin panas, itu aja. Tapi pertanyaan gini, apakah panasnya bisa masih di tangan kita atau enggak? Kalau untuk Nightcore untuk EDC yang 27 itu sih bisa sampai 59 lebih loh itu. Wah, panas banget itu. Nah teman-teman, ini MT1 Apro gua. Maksimum level ya. Oke, mantep nih. Jarak 60 meter. Thank you. Oke teman, gua akan cobain senter Wuben C3 gua ya. Nah ini Wuben C3 ya. Bisa lihat ya udah ya, terang banget ya, 1200 lumen. Thank you. Gelap, siapa takut?